Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Bogor? Masya Allah, terima kasih banyak buat jamaah Islam itu dan di rumah juga yang selalu setia menyaksikan Islam itu Indah. Jangan lupa disiapkan catatannya sampai dengan akhir. Masih membahas tema kita pagi hari ini. Spill OOTD, cek. Wih, luar biasa. Ya Masya Allah, luar biasa. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang ragam outfit bapak-bapak ketika lagi yasinan atau tahlilan. Macam-macam nih seragamnya. Coba kita. Oh, yang terakhir rapi-rapi pakai batik. Yang bagus sih sebenarnya kalau tahlilan, acara-acara keagamaan pakai sarung. Cocok. Pas banget. Olahraga pakai sarung ribet. Bener juga ya kan? Balap lari pakai sarung, sarungnya rapet banget. Setiap tempat ada namanya pakaiannya. Tapi gini Ustadz, ini berhubungan dengan OOTD. Katanya bener gak sih kalau seandainya outfit itu atau OOTD itu bisa jadi salah satu pintu kunci surga. Tapi bisa juga ya jadi penyebab seseorang itu terhalang menciumnya surga. Maksudnya apa tuh penjelasan? Izin. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Mohon izin, maaf tanpa menggurui, ketahuilah pakaian itu sangat penting. Karena bahkan nanti masuk surga, keluarlah daun-daun surga akan berubah jadi pakaian. Mohon maaf, ternyata dalam riwayat hadis riwayat Muslim disebutkan ada orang berpakaian tapi telanjang. Ancamannya tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium bau surga. Bagi orang yang berpakaian tapi telanjang. Nah, maksudnya apa? Ada 3 unsur di sini. Yang pertama, berpakaian tapi tipis sehingga kebayang. Hati-hati, kebayang. Yang kedua, kenapa disebut telanjang? Yang kedua karena ketat sehingga kelihatan lekukannya. Yang ketiga, dia berpakaian tapi nggak muat, kecilan sehingga terlihatlah auratnya. Nih, saya kasih perumpamaannya. Ini apa? Mic. Ini di dalamnya. Oh, nggak kawan. Iya. Karena ini artinya dalam Islam disebut menutup. Tuh 2, 3. Menutup. Makanya disebutkan menutup aurat, bukan membungkus aurat. Ketahuan banget. Ini yang namanya berpakaian tapi telanjang. Dia memakai pakaian tapi ketat, maka dia seakan-akan telanjang karena membentuk lekukan. Ini apa Ibu? Mic. Kenapa Ibu tahu? Kelihatan lekukannya. Sekarang saya mau nanya, kira-kira ini apa Ibu? Mic juga kata Ibu. Mic. Apa Bu? Apa Bu? Mic. Kok tahu? Pernah lihat? Ini mic. Yakin? Oh. Bu, tepuk tangan buat Pak Tarno. Pak Tarno. Ya, terima kasih banyak. Ustaz ya. Oh. Kan sulap barusan. Jadi sesuatu orang bisa ngebayangin. Makanya tolong prok-proknya dong. Prok. Pak Tarno lagi nonton nih. Jamaah. Jadi sebenarnya kenapa ancamannya tidak masuk surga, bahkan tidak mencium baunya surga? Karena seberapa pentingnya sholat itu. Bahkan menjadi syarat daripada sholat itu adalah menutup aurat. Tidak sah sholatnya kalau tidak menutup aurat. Berarti penting menutup aurat. Apalagi, jadi gimana caranya? Pakailah pakaian yang menutup aurat, tidak ketat, tidak ketat, tidak tipis, dan menutup semua aurat dan agak longgar. Ya kalau bersih jelas, ya bersih, suci. Harus. Lalu jenisnya dari mana? Karena ternyata ada teman saya, dia jual sepatunya ke saya. Wah, siapa itu? Waktu Ramadan. Kecil banget kakinya berarti. Ternyata sepatunya berasal dari kulit binatang yang diharamkan. Oh, terus dipakai juga buat. Kenapa saya beli? Karena saya punya tetangga yang bisa memakainya. Oh, bener juga. Tapi nggak dipegang kan? Pegang nggak kemarin? Cobain. Atau Ustaz Cam dicoba malah katanya. Enggak Ustaz Cam ngaco. Masih dalam kardus sih. Masih dalam kardus. Dia beritahu, maaf Ustaz, aku salah beli. Tulisannya situ ternyata terbuat dari kulit ini. Babi.
Iya, Ya, kalau kulit sebut aja, iya. Kulit babi kan haram. Iya. Jadi gimana Ustaz? Saya bilang haram dipakai. Karena itu haram, makanya aku beli tapi aku kasih kepada tetangga saya yang non muslim. Yang non muslim. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tindak yang dirahmati Allah. Waktu kita kasih kesempatan jamaah buat bertanya, tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Ayo, yang sebelah sini dulu Ibu boleh. Ayo, silakan. Ayo Ibu boleh maju Bu. Perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurjana dari Ciampea, Bogor. Masih lahirnya Al Hidayah. Ada lagi nggak? Ya. Nggak ada. Tepuk tangan buat Ibu Nurjana. Takutnya masih ada dia. Mau nanya sama siapa Ibu? Menanya Habib. Habib, boleh? Boleh, Ibu. Aduh. Silakan. Ibu boleh kesini Bu, tukeran sama Ustadz Maulana Bu. Ustadz Maulana sebelah situ. Habib nggak Aku mau. dekat Habib ya. Akunya dekat Ya, Habib. iya. Pertanyaannya apa Bu? Emang benar ya OTD atau outfit itu dalam Islam tidak boleh pakai pakaian gitu, ada gambar-gambar makhluk hidup, hewan atau tumbuhan. Tapi sekarang kok malah malah ada yang dipakai untuk foto keluarga, malah dibesarin gitu Pak Habib. Foto keluarga, gambar-gambarnya foto gede-gede gitu kan. Nah, bagaimana tuh Bib? Bu, Ibu gambar kerudungnya apa Bu? Bunga. Makhluk hidup bukan bunga Bu. Iya, makhluk hidup. Ibu kenapa pakai? Kan dikasih. Oh dikasih. Oke, itu aja Ibu Bedain. pertanyaannya. Itu kan bunga-bunga, nggak bernyawa. Enggak, katanya Ibu kan semua makhluk hidup termasuk tanaman tadi kata Ibu ya. Itu Ibu ya. Oke, itu aja Ibu. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Ibu. Ya Allah dia grogi. Bu, balikin mic saya Bu. Ya Allah ya. Makasih ya Bu. Silakan dijawab Bib. Ya khair. Ustaz Muhammad Nur, Ustaz Samsudin Nur, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inna asyadan nasi azaban yawmal qiyamah alladzina yusawwiruna hadhi suwar. Jelas bahwasanya nanti dalam hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala, di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mereka yang paling keras siksaannya, yang paling keras azabnya, salah satunya mereka adalah yang pembuat gambar makhluk hidup, atau mereka yang membuat gambar yang dimana dia bernyawa, bernyawa. Tapi ada hadis juga yang menjelaskan bahwasanya diperbolehkan bagi kamu untuk menggambar tanaman. Tanaman diperbolehkan. Terus apalagi yang diperbolehkan selain daripada makhluk bernyawa. Terus bagaimana kalau ada orang dia pakai baju ada gambarnya? Maka tinggalkanlah gambar tersebut. Yang tidak diperbolehkan di sini adalah makhluk yang bernyawa yang digambar. Sebagaimana nanti dijelaskan bahwasanya apa? Bahwasanya ketika dibangkitkan, apakah kamu bisa memberikan nyawa kepada apa yang kamu buat? Sesungguhnya nggak mungkin bisa memberikan nyawa. Oleh karena itu, kenapa engkau buat? Padahal sudah dijelaskan dalam hadis ya Rasulullah bahwasanya apa? Alladzina yusawwiruna hadis suwar. Tidak dibenarkan kalian. Inna azab, sungguhnya azab yang besar yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti. Mereka yang tukang gambar. Jadi hati-hati. Kita punya anak, punya saudara, punya keluarga. Kalau dia biasa menggambar makhluk hidup, larang. Janganlah menggambar makhluk hidup, karena sesungguhnya ini dilarang oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus bagaimana dengan foto KTP, ya kan? Ada foto apa lagi tuh? Paspor, foto keluarga dan lain sebagainya. Ada yang membolehkan, ada yang bolehkan. Karena apa? Karena itu adalah gambar yang nyata pada dirinya dan digunakan untuk keperluan sesuatu. Jadi ada yang bolehkan. Tapi prinsipnya di sini adalah, ingat bahwasanya yang dilarang dalam syariat agama adalah pakaian mereka, apalagi mau sholat, gambarnya besar di belakang. Mengganggu orang sholat. Terus ketika mau sholat ada bacaannya mengganggu juga. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, jadikanlah diri kita hamba Allah yang selalu senantiasa mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ibu ini bajunya OTD-nya 2 juta. Taunya dari mana? Oh, maaf Ibu.
Coba. Karena ibu membawa dompet. Oh. Isi dompetnya ada 2 juta. Oh, itu masalahnya. Bisa aja. Ustaz, kasih tahu jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di tema kita Speed OETD cek gitu. Spill OOTD, cek ya di rumah. Mau jamaah? Alhamdulillah.